Sekali peristiwa, Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab bukan dari diriku sendiri aku berkata-kata, tetapi Bapa yang telah mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahku itu ialah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara, seterkasih dalam Tuhan, bacaan Injil di sini dalam bacaan Injil menurut Injil Yohanes, kita bisa melihat bahwa Tuhan sendiri dalam hidup ini itu bukan atas dirinya sendiri, tapi mengemban satu tugas, dan tugasnya adalah melaksanakan firman Tuhan atau firman Bapanya. Dan di sana yang mau diungkapkan bahwa nanti terjadinya itu tergantung dari Bapa sendiri. Karena apa? Karena dalam mengikuti Tuhan itu juga atas panggilan dari Bapa untuk mengikuti Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus bukan memaksakan orang untuk mendengarkan Dia. Tuhan tidak pernah memaksakan orang untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Namun Dia tahu bahwa orang-orang yang percaya kepadanya ini dikirim oleh Bapanya untuk mendengarkan dan melakukannya. Maka di sana tampak bahwa Dia dalam melakukannya itu bukan pertama-tama untuk memaksakan atau juga menghakimi orang, tetapi untuk supaya apa yang menjadi rencana Bapa sampai kepada orang-orang dengan cara manusiawi. Karena Dia diutus Bapa pertama-tama menjadi manusia, supaya firman Allah yang tersimpan dalam Bapa itu bisa didengarkan oleh manusia. Jadi tujuan Tuhan untuk sampai kepada kita itu supaya firman dan rencana atau kehendak Allah itu kita tangkap secara manusiawi pula. Sehingga Allah bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang memang mau untuk mendekati kita. Lalu, sekarang kalau kita bisa melihat bahwa kalau orang itu mendengarkan dan melakukan apa yang sudah dikatakan atau difirmankan oleh Tuhan Yesus, itu berarti menghormati yang mengutus Dia. Jadi kita bisa melihat yang menghormati yang mengutus Dia. Nah, kalau demikian, kita menjadi bingung lagi. Kenapa? Karena kita tidak pernah mendengarkan secara langsung Tuhan bersabda. Kita tidak pernah bisa untuk melihat Tuhan yang bersabda. Lalu bagaimana? Ya, kita hanya bisa menangkap atau membaca kitab suci. Namun sekarang kalau demikian, dengan cara seperti yang disabdakan oleh Tuhan Yesus itu, apakah kita mampu untuk juga membaca kitab suci? Misalnya kalau kita membaca kitab suci, kita bisa mendengarkan siapa yang berbicara dalam kitab suci ini. Jadi kita tidak hanya melulu sampai kepada tulisannya, namun kita bisa merasakan siapa yang bersabda melalui kitab suci ini. Sehingga pemahaman kita tidak hanya melulu hurufiah.
Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga dalam bersabda seperti itu, dia sangat hati-hati untuk mengatakan bahwa dia memang bersabda, namun orang tidak hanya selesai dalam sabdanya saja, namun orang nanti akan bisa memahami apa sih kenapa sampai Tuhan itu bersabda seperti itu. Apa yang dirasakan oleh Bapa sendiri untuk kita. Sehingga orang lebih bisa merasakan, lebih bisa tidak hanya sekedar mendengarkan dengan telinga, namun dengan hati juga. Bisa merasakan, bisa memahami. Nah, dengan kita juga membaca kitab suci, kita juga bisa merasakan dan memahami yang bersabda dalam kitab suci itu, dan kita akhirnya bisa melakukannya dengan senang hati. Karena kita tidak hanya sekedar melakukan sebagai robot, namun diharapkan mampu juga merasakan apa yang dirasakan oleh Bapa itu, sehingga dalam kita melakukan itu sungguh-sungguh dengan kesungguhan, dengan ketulusan, sehingga tidak kaku di dalam melakukannya. Ini yang diharapkan oleh Tuhan. Lalu Tuhan sendiri mengatakan bahwa dia datang sebagai terang. Nah, terang berarti tampak bahwa ajakan Tuhan ini tidak mau untuk membuat orang jatuh di dalam kegelapan, namun justru orang bisa melakukan itu dengan kebaikannya. Kalau jatuh di dalam kegelapan berarti tanda bahwa kita memang seringkali melakukan di dalam dosa itu, dan dosa bukan diajarkan oleh Bapa. Dosa bukan diajarkan oleh Tuhan, karena dosa berarti tampak bahwa hati kita gelap. Nah, kalau Allah adalah terang, maka kita tidak hanya sekedar melihat terangnya yang ada di dalam depan kita, namun juga terang itu menerangi hati kita, sehingga kita bisa membersihkan diri kita sedemikian rupa, sehingga kita juga bisa mempercayakan hati kita ini sebagai tahta Allah sendiri, tahta Sang Sabda itu sendiri, sehingga kita bisa melakukannya dengan penuh konsekuen. Sehingga dalam melakukan itu tidak dikotori dengan hal-hal yang gelap dari hati kita. Saudara, kasih dalam Tuhan. Namun tetap ditemukan orang itu memang mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Di situ kita bisa melihat bahwa itu jangan sampai terjadi dalam diri kita, karena kita juga akan dihakimi oleh sang firman itu sendiri. Kenapa? Kenapa firman yang sudah ditanamkan oleh Tuhan dalam hati kita justru tidak kita tumbuh kembangkan, justru mati di dalam diri kita. Jangan sampai itu terjadi. Maka kalau itu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka kita renungkan, kita tumbuh kembangkan, dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga justru itulah yang menyelamatkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dan juga yang ketiga adalah orang yang justru terang-terangan menolak firman Tuhan. Kalau menolak firman Tuhan, jelas konsekuensinya ditanggung oleh orang tersebut. Maka kita diharapkan jangan menjadi orang yang ketiga yang tadi menolak, dan juga orang yang hanya puas untuk mendengarkan tetapi tidak mampu untuk melakukan firman itu. Jangan sampai terjadi dalam diri kita. Namun diharapkan kita mampu tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi juga memahami siapa yang bersabda, sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan itu dengan baik. Nah, Tuhan mengharapkan kita adalah murid-murid yang seperti itu, sehingga hidup kekal itu menjadi anugerah yang layak dan pantas untuk kita. Selamat merenungkan.